Di video kali ini aku bakalan membahas satu Japanese literature yang cukup terkenal banget beberapa tahun terakhir. Apalagi semenjak novel ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, banyak banget teman-teman baik itu booktuber ataupun bookstagrammer yang mereview dan memberikan rating yang cukup tinggi untuk judul yang akan aku bahas di video kali ini. Nah, emangnya apa sih yang mau dibahas? Ya udah ketahuan juga lah ya dari thumbnail dan juga judul. Kali ini aku bakal membahas Confessions karyanya Minato Kanai. Dan yang aku baca ini adalah versi terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Langsung aja yuk kita mulai ke reviewnya. Oke, novel ini tuh bercerita tentang Moriguchi Yuko, seorang guru SMP yang baru aja kehilangan anaknya yang berusia 4 tahun. Kehilangan di sini itu maksudnya anaknya ini meninggal ya. Dan meninggalnya anak ini tuh cukup membawa misteri besar karena media massa menganggapnya sebagai suatu kecelakaan. Tapi si Moriguchi Yuko ini tuh nggak percaya dan dia tuh meyakini banget kalau ini adalah kasus pembunuhan. Especially dia menuding dua orang anak didiknya sebagai tersangka. Jadi Moriguchi ini tuh bukan semacam sih, ceritanya adalah seorang wali kelas dan dia mencurigai anak didiknya. Nah, dan mengikuti novel ini itu kita bakalan diajak berkelana pada pikiran-pikiran tokoh yang terlibat serta gimana sih kita itu dapat melihat suatu cerita dari berbagai macam sudut pandang. Oke, sebelum aku lanjut ke reviewnya, di sini aku sedikit break dulu lah ya. Nah, di sini itu cukup sering banget aku ngelihat cuplikan atau sedikit spoiler mengenai novel ini sebelum aku baca, yaitu mengenai traumanya orang-orang terhadap susu. Aku kayak bingung juga tuh kan, kayak apaan, kenapa dengan susu gitu kan. Dan ternyata setelah membaca novel ini cukup ya oke lah, memang cukup traumatis untuk orang-orang yang suka minum susu. Oke, langsung kita lanjut lagi untuk reviewnya. Di sini aku akan membahas tentang narasinya dulu. Nah, narasinya ini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama yang akan dituturkan dari banyak banget tokoh. Nah, ini ada fun fact sedikit nih mengenai novel ini karena novel ini tuh cuman punya 6 bab aja. Dan memang di tiap-tiap bab itu kita akan mengikuti penuturan kisah dari berbagai macam tokoh, baik yang terlibat secara langsung maupun yang nggak secara langsung gitu kan. Dan mungkin kita juga akan mengikuti penuturan dari tokoh lain tapi yang diceritakan sama tokoh lain. Paham nggak sih? Kayak misalnya tokoh A ini tuh menceritakan kisah yang diceritakan sama tokoh B gitu. Ya mungkin kalian akan menemukan format-format itu contohnya seperti di surat, di buku diary dan semacamnya lah ya. Kan itu kan hitungannya point of view dari orang lain lagi gitu. Oke, di sini lanjut lagi. Nah, karena banyak banget sudut pandang itu, kita tuh kayak jadi tahu gimana sih kondisi atau gambaran suatu kejadian versi tokoh A, versi tokoh B, dan sampai versi berapa banyak pun tokoh itu. Nah, karena di sini kita pakai POV orang pertama, otomatis kita tuh bisa masuk ke dalam pikiran-pikiran tokoh yang ada di dalam sini. Yang aja bikin aku speechless sih. Dan bikin aku tuh kayak ngomong, kok bisa ya mereka ini berbuat seperti itu gitu loh. Oke, di sini aku mau membahas tentang alurnya ya untuk selanjutnya. Alurnya ini tuh bergerak maju mundur dan di bab satu ini kita akan mengikuti penuturan dari si Moriguchi Yuko yang mana si guru itu tadi dan dia menceritakan yang ada di masa kini. Dibuka dengan Moriguchi yang sedikit menyampaikan pidatonya karena dia ini apa ya ingin mengundurkan diri sebagai guru dan dia secara halus mengungkit kasus yang sedang menimpanya itu. Nah, nanti di bab kedua ini dan seterusnya sih, kita akan mengikuti kisah beberapa saat sebelum terjadinya tragedi tersebut dari penuturan tokoh-tokoh lain. Menurutku sih ya, penulis ini cukup lihai dengan beberapa apa ya, scene-scene yang ada di dalam sini, bagaimana dia ini menyatukan scene yang di masa lalu dan di masa kini, terus apa ya, menurut aku tuh kayak kejadian antar tokoh tuh kayak bener-bener nyambung dan menurut aku kayak nggak maksa banget gitu, paham nggak sih? Kayak biasanya ya ini aku sih ya kalau misalnya mau nulis antara kejadian di masa lalu dan juga di masa sekarang kalau kayak mau dibuat nyambung tuh kadang sedikit dibuat maksa gitu lah ya kalau aku yang nulis gitu, tapi penulisnya ini bener-bener kayak nggak ketara gitu, kayak
Oh iya juga ya, kayak paham nggak sih kayak kita tuh nggak merasakan kejanggalan apapun lah ya kalau menurut aku sepanjang membaca ceritanya. Kayak luas gitu lah ya. Oke, untuk tokoh-tokoh di sini tuh banyak ya. Tadi udah aku sebut, apalagi mostly di sini tuh lingkup tempat untuk ceritanya itu adalah di sekolah. Jadi kita bakalan banyak menemukan tokoh-tokoh, baik itu murid, guru, ataupun ya beberapa tokoh-tokoh lain yang secara langsung ataupun tidak langsung tuh terlibat. Nah, namun itu tadi, menurut aku ini agak unik sih, karena di setiap bab itu kita mengikuti penuturan dari beda-beda tokoh, otomatis kita di setiap bab itu merasa main karakternya itu juga beda-beda. Paham gak sih? Jadi kayak, apa ya, aku tuh merasa kalau novel ini tuh emang bener-bener nampakin banyak banget karakter dari manusia. Yang, wah keren banget sih. Selanjutnya, di sini aku mau membahas mengenai hal-hal yang aku suka dan ini sebenarnya berhubungan dengan poin sebelumnya yaitu mengenai karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sini. Dan karena itu tadi ya, mengikuti banyak karakter atau mengikuti banyak tokoh, apa sih, mengikuti banyak penuturan tokoh di dalam sini, kita tuh jadi kayak tahu gitu loh, masalah yang complicated yang sedang dialami oleh orang-orang gitu kan. Dan kita tuh bisa mikir juga gitu loh, kalau satu kejadian tuh emang nggak bisa dinilai hanya dari satu arah aja. Dan menurut aku sih ya, novel ini tuh kayak apa ya, pengen ngasih tahu kalau apa yang dilakukan oleh orang lain yang dianggap benar itu belum tentu kita juga anggap benar. Begitu pula sebaliknya. Dan sadar nggak sadar ternyata semua orang atau setiap tokoh yang ada di dalam sini itu punya pengalaman atau trauma tersendirinya. Dan bagaimana pesan yang ditangkap oleh para tokoh ini pun kayak mereka ini nangkepnya dengan cara yang beda yang nggak seharusnya tokoh lain pikirkan atau harapkan. Nah ini sih yang bikin aku kayak amazed, kayak iya juga ya manusia ini tuh emang se-complicated itu. Kalau dijelasin nih bakalan makan durasi banget, jadi kalian bisa coba baca sendiri aja di novelnya dan biar kalian nggak mengurangi kenikmatannya juga dalam membacanya. Dan hal tersebutlah yang bikin aku tuh mikir kalau Confessions ini tuh emang cocok banget dilabeli psychological thriller karena emang ya berhubungan dengan psikologis manusia gitu, paham gak sih? Kayak semacam Sometimes I Lie tapi versi Jepang. Dan sementara untuk yang aku kurang suka, kayaknya ini berkaitan dengan bagian awal yang menurut aku terasa lambat dan banyak banget kejadian yang cukup bertele-tele karena emang di bagian awal gitu kan. Dan masih nggak ngerti juga gitu kan ceritanya mau dibawa kemana. Tapi setelah kita tahu konflik utamanya adalah tentang pembunuhan oleh, oh bukan oleh sih, pembunuhan yang menimpa anaknya si Moriguchi ini. Jadi kayak kita tuh kayak apa ya, kayak wow ternyata ada hal-hal yang harus kita, apa ya istilahnya tuh kayak harus kita kupas tuntas nih gitu. Dan apa ya, ya itu tadi sih kayak di bagian awal tuh kayak bikin aku apa ya, berpikir ini tuh sebenarnya bahas apa sih gitu. Dan secara overall di sini aku mau memberikan rating yang cukup tinggi yaitu 4,5 bintang. Ini tuh novelnya cukup entertaining sih dan juga page turner juga. Dan ini tuh menjadi salah satu Japanese literature yang aku rekomendasikan buat kamu kalau kamu suka genre misteri ataupun suspense ataupun semacamnya. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai Confessions yang ditulis oleh Minato Kanai. Dan kalau kamu punya pendapat lain mengenai novel ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Apakah kamu juga tim yang suka banget atau malah tim yang apaan sih gitu. Bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, aku akhiri dulu videonya sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.